Assalamualaikum everyone. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan dan kemudahan untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Di video kali ini kita akan belajar tentang tenses with me, Miss Rika Yulianti. Let's start. Nah, ini adalah table of contents berisi topik-topik yang akan kita pelajari di video ini, yaitu ada what are tenses, tense patterns, dan terakhir akan ada task 3. So, what are tenses? Tenses are a set of grammatical characteristics that are used to show time. Jadi, tenses itu adalah seperangkat karakteristik tata bahasa yang digunakan untuk menunjukkan waktu. There are three main tenses in English, which are present, past, and future. Ada tiga main tenses dalam bahasa Inggris, tenses utama, yaitu ada present, past, dan future. Kita lanjut ke tense patterns. Nah, seperti yang terlihat di tabel, ini ada beberapa tense patterns beserta pola dan fungsinya. Pertama, yaitu ada simple present, itu polanya subjek tambah verb 1 tambah s atau is, khusus untuk orang ketiga tunggal, yaitu he, she, it. Jadi kalau misalnya subjeknya I, you, they, we, itu tinggal diikuti dengan verb 1 saja. Fungsinya untuk apa? Untuk menunjukkan kebiasaan atau fakta. For example, all the scouts get themselves ready for the long camping trip. Lanjut, yang kedua ada present continuous, polanya yaitu subjek, plus is atau am atau are, plus verb ing. Fungsinya untuk menunjukkan kejadian yang sedang terjadi sekarang. For example, it's a holiday. Tika is traveling to Jogja. Ketiga, ada present perfect, polanya yaitu subjek, plus have atau has, plus verb 3. Untuk menunjukkan apa? Untuk menunjukkan kejadian yang baru saja terjadi dan efeknya masih bisa dirasakan. For example, John has lost his key. John telah kehilangan kuncinya. Berarti, John kehilangan kuncinya itu baru saja terjadi dan efeknya masih dirasakan oleh si John. Apa misalnya dia nggak bisa masuk ke rumah karena kunci rumahnya hilang, atau nggak bisa naik motor karena kunci motornya hilang, seperti itu. Dan keempat ada present perfect continuous, polanya yaitu subjek plus have atau has plus been plus verb ing. Has itu digunakan untuk subjek he, she, it, sedangkan have untuk I, you, they, we. Dan untuk menunjukkan kejadian yang masih terjadi sampai sekarang. Dan yang di-highlight atau dipentingkan adalah prosesnya. For example, it has been raining. Kita ke tense parent selanjutnya, ada simple past. Untuk polanya yaitu subjek ditambah verb to. Untuk menunjukkan apa? Yaitu kejadian yang terjadi di masa lampau atau masa lalu. For example, I knew I could count on you to do a good job. Nah, berarti kemungkinan besar dia bisa melakukan pekerjaan bagus itu ya di masa lalu. Berarti mungkin pas sekarang udah nggak bagus lagi pekerjaannya, atau ya possibility yang lain ya. Dan selanjutnya ada past continuous, polanya yaitu subjek plus was atau were plus verb ing. Were itu untuk subjek I, you, they, we, sedangkan was untuk he, she, it. Untuk menunjukkan apa? Untuk menunjukkan kejadian yang sedang terjadi di masa lampau. For example, they were working on their assignment when their parents came home. Mereka sedang mengerjakan tugas mereka ketika orang tua mereka datang. Kita lanjut ke past perfect. Polanya yaitu subjek plus had plus verb 3. Nah, tense yang ini digunakan untuk menunjukkan kejadian yang telah terjadi di masa lampau. Bila ada dua kejadian yang sama-sama terjadi di masa lalu, maka yang lebih lampau di antara dua kejadian itu akan menggunakan past perfect. For example, because the residents had worked so diligently to renovate the old building, the manager had a party. Jadi ada dua kejadian di sini. Ada the residents had worked so diligently dan ada the manager had a party. Nah, yang memakai past perfect di sini adalah the residents had worked. Kenapa? Karena ini lebih dulu terjadi, baru makanya diadakan pesta seperti itu. Lalu ada past perfect continuous tense, polanya yaitu subjek plus had plus been plus verb ing. Untuk menunjukkan kejadian yang masih terjadi di masa lampau dan yang dipentingkan adalah prosesnya. For example, I had been jogging for an hour when my father asked me to stop. Nah, lalu ada simple future. Polanya yaitu subjek plus will plus verb 1.
untuk menunjukkan kejadian yang akan datang. For example, I will call the police if they try to break into this building. Saya akan memanggil polisi jika mereka mencoba untuk memaksa masuk ke bangunan ini. Lalu ada future continuous, polanya yaitu subject plus will plus be plus verb ing untuk menunjukkan kejadian yang akan sedang terjadi. For example, I will be reading a book at this time tomorrow. Lalu ada future perfect, polanya itu subject plus will plus have and plus verb 3 untuk menunjukkan kejadian yang akan telah terjadi. For example, she will have graduated from college next year. Lalu ada future perfect continuous, polanya itu subject plus will plus have plus been plus verb ing untuk menunjukkan kejadian yang akan masih terjadi di waktu yang akan datang. For example, Victor will have been doing his work for 2 days by the end of this week. Nah, kenapa masih menggunakan will di situ? Karena masih akan dia kerjakan, tapi dalam minggu itu belum berakhir. Makanya menggunakan future perfect continuous. Kita lanjut ke example of TOEFL questions that you may encounter. Which part is the wrong one? The average temperature at the North Pole remains fairly constant at about minus 30 degree Fahrenheit, and blizzards are reducing visibilities to near zero for days on end. Jadi kira-kira apa nih jawabannya? Ada A, average, B, fairly, C, are reducing, dan D, end. Oke, jawaban yang tepat adalah C, are reducing. Ini adalah bagian yang salah atau kurang tepat. Kenapa? Keywordnya itu ada di 4 days on end. Nah, 4 days on end ini menyatakan kebenaran umum dan suatu yang berulang. Blizzards are reducing visibilities to near zero 4 days on end. Itu artinya badai salju mengurangi jarak pandang hingga mendekati 0 selama berhari-hari. Nah, ini kan adalah suatu fenomena yang nyata, adalah sebuah fakta. Selain itu terjadi terus-menerus karena ada 4 days on end tadi. Maka harusnya dia menggunakan simple present tense, bukan present continuous tense. Sehingga are reducing itu harusnya diubah menjadi reduce saja. Kita lanjut ke topik ketiga. Based on today's material, you already learned about tenses from these slides. Please answer the questions on the link in our WhatsApp group. Jadi berdasarkan materi video hari ini mengenai tenses, diharapkan untuk menjawab pertanyaan yang akan Miss kirimkan linknya di grup kita. Well, before I end, there is a quote and I think it will be lovely to share to you, which is, continuous learning is the minimum requirement for success in any field. Jadi pembelajaran berkelanjutan adalah persyaratan minimum atau minimal untuk kesuksesan di bidang apapun. Jadi mau apapun bidang yang ingin kalian tekuni itu pasti membutuhkan pembelajaran berkelanjutan. By Brian Tracy. Well, thank you so much for watching this video. And if you have any question, please drop it in the WhatsApp group TOEFL Structure Written Expression Corner January. Well, that's all from me. Thank you and bye-bye.